Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erni Puspita Primbawati dari SD Negeri Sukaraja 1 CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Salma Aulia yang merupakan guru kelas atau wali kelas dari SD Negeri Sukaraja 1. Selamat siang Bu Salma, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali ya Bu Salma ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan melakukan perbincangan tentang praobservasi ya Bu Salma. Nah, sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Salma lakukan di dalam kelas atau sebelum saya nantinya melakukan observasi supervisi kelas ya Bu ya. Nah, jadi begini Bu Salma, tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Salma nanti lakukan. Selain itu juga sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Salma melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga Bu Salma ini nantinya dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi murid-muridnya Bu di dalam kelas ya. Nah, saya ini ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya ajukan kepada Bu Salma. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa sih sebenarnya yang ingin Bu Salma capai pada proses pembelajaran nantinya? Baik, tujuan pembelajaran ya, untuk tujuan pembelajaran di sini saya ada 3. Yang pertama itu siswa dengan pemahaman lebih cepat, di mana siswa tersebut dapat menulis cerita dengan struktur lebih kompleks menggunakan variasi kosakata dan paragraf yang lebih panjang. Kemudian yang kedua dengan pemahaman menengah, yaitu di mana siswanya fokus pada pengembang struktur dasar cerita seperti pengenalan konflik, kemudian penyelesaian dan penggunaan kalimat efektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada siswa yang membutuhkan dukungan lebih, yang dimana siswa tersebut dapat menulis cerita pendek dengan bimbingan dan fokus pada pengenalan tokoh dan setting serta konflik sederhana. Oh, baik, jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Salma capai ya, itu berdasarkan kemampuan pada murid-murid tersebut ya Bu ya. Nah, ini selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Salma capai nih pada observasi yang akan kita lakukan? Baik, jadi ada 2 pengembangan yang saya ambil, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan itu di mana siswa dapat mengetahui struktur dasar untuk menulis cerita pendek, kemudian keterampilannya siswa itu mampu membuat cerita pendek yang sesuai dengan struktur yang sudah saya sampaikan nanti. Ya, jadi di situ nanti area pengembangan Bu Salma ada 2 ya. Yang pertama tentang pengetahuannya, kemudian yang kedua juga ada tentang keterampilannya. Nah, ini saya juga akan ingin mendengar langsung nih dari Bu Salma. Bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Bu Salma ini buat dan akan Bu Salma terapkan dalam proses pembelajaran nantinya, baik itu dari metodenya, kemudian model pembelajarannya maupun strategi pembelajarannya akan seperti apa sih ke depan? Baik, jadi untuk strategi pembelajaran, model dan metode yang akan saya ambil, pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang didasarkan pada kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan mengadakan pembagian kelompok yang dibagi sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Untuk model pembelajaran yang akan saya ambil yaitu model pembelajaran cooperative learning. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Oh, jadi rencana pembelajaran yang akan Bu Salma lakukan nantinya dengan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi serta terintegrasi dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian metodenya ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, serta ada penugasan. Serta model yang akan dilaksanakan nanti oleh Bu Salma dalam proses pembelajaran itu ada model cooperative learning ya Bu ya. Baik Bu Salma. Nah, ini bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Bu Salma gunakan serta terapkan nantinya pada proses pembelajaran di kelas nanti? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan laptop dan Infocus, dan di sana juga saya akan menayangkan sebuah gambar, video, dan siswa nanti akan dibagikan LKPD untuk mengerjakan tugasnya.
Masya Allah, lengkap sekali ya Bu Salma. Bu Salma berarti sudah menggunakan aset-aset yang ada di sekolah ya, cukup lengkap peralatannya dan pastinya nanti sangat menarik bagi murid-muridnya ketika pembelajaran berlangsung di kelas. Nah, baik Bu Salma nih, jadi nanti kira-kira Bu Salma nih kapan nih akan mulai melaksanakan proses pembelajaran yang sudah Bu Salma rencanakan tadi? Kebetulan saya itu ada jadwal pembelajaran bahasa Indonesia nanti di hari Sabtu pada tanggal 2 November 2024, pembelajaran jam ke-1 dan ke-2. Oh, baik Bu Salma nih. Jadi nanti pada hari Sabtu ya di kelas 5A Bu Salma akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Dan saya nanti akan datang ya ke kelas Bu Salma untuk melakukan observasi supervisi kelas dulu. Kemudian saya akan melihat dan mencatat semua yang Bu Salma lakukan selama proses pembelajaran di kelas nantinya. Nah, nanti setelah Bu Salma melakukan kegiatan observasi kelas, ya, kita akan melakukan juga langkah terakhir dalam supervisi kelas, yaitu ada percakapan pasca observasi ya Bu Salma. Kemudian saya bukan sendiri ya, tetapi di sana nanti akan didampingi oleh pengajar praktek yaitu Bapak Yana Mulyana. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, apa nih yang sudah Bu Salma dapatkan dari percakapan hari ini? Dari percakapan hari ini saya jadi mendapatkan gambaran tentang bagaimana nanti saya mengajar, mau itu modelnya, metodenya, strateginya, serta media apa yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran nanti. Ya, baik Bu Salma, terima kasih banyak atas waktunya telah berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu ya Bu Salma di observasi nanti di hari Sabtu mendatang. Terima kasih banyak Bu Salma ya. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu di observasi kelas pada hari Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini kita dapat bertemu lagi di hari Sabtu 2 November. Nah, pada pagi ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia dan juga IPAS. Nah, sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Amira, sok silakan dipimpin. Attention please. Let's pray together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya apakah hari ini ada yang tidak hadir temannya? Coba dilihat. Hadir. Ada yang tahu temannya? Siapa lagi Pak? Iya. Ada lagi yang lainnya? Kita doakan teman kita yang sedang sakit semoga segera disehatkan. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran. Untuk hari ini ada yang tahu pembelajaran apa dulu? Bahasa Indonesia sedikit kita belajar tentang teks prosedur ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Ada yang tahu cerita pendek itu apa? Singkatannya cerpen adalah cerita pendek. Untuk memahami lebih lanjut, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Disimak baik-baik. Bertanya, kalau misalnya kamu mau pergi naik pesawat dan beli tiketnya, kapan itu terserah kamu kan? Ya, kendali kita sih mau naik, naik apa dan berangkat apa.
mengeluh lagi kan. Mendengar itu, aku sadar bahwa perkataan tadinya ada benar. Pesannya apa coba dari sampai tersebut? Jangan mengeluh, jangan menyerah. Apalagi ya kita boleh jangan mengeluh jika ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Ya, misalnya di sini tadi siapa yang rusak gawainya? Penulis ya, penulis aku itu merasa kesal karena gawai jualannya atau rusak. Tapi untungnya ada tadi ya mengingatkan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang harus dikeluhkan karena itu bukan kendali penulis. Sekarang dilanjutkan ke contoh cerpen yang kedua, liburan dengan berkemah. Coba siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau? Boleh buka tangan saja. So, Kamila, baca paragraf 1 dan judul. Liburan dengan berkemah. Untuk mengisi liburan sekolah, liburan dengan berkemah dan berkemah sendiri. Kami mengira selama 2 hari berkemah, pengalaman berkemah kali ini cukup membuat Tangan buka Kamila. Terus paragraf 2 siapa yang mau? Jangan malu-malu. Ayo siapa yang mau? Paragraf 2, satuannya, perempuannya. Siapa? Main Kamila, yang main dulu. Kamila, bukan? So, paragraf 2. Saat kami baru sadar bahwa itu tidak menyatakan bahwa kami sewa mobil. Awalnya kami sedang mempermasalahkan hal itu karena kami membawa korban untuk menambahnya. Hingga saat malam kami baru merasakan tekanan sama mobil. Ya, tangan supaya. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau? Ayo. Ayo bacakan saja, siapa? Ada yang mau? Sekarang kita masuk ke LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada 6 kelompok, ya. Ada 6 kelompok. Tugasnya apa? Kalian menulis cerita pendek tentang pengalaman pribadi. Pertama, Ibu akan memberikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada petunjuknya ya. Di atas ini ada petunjuknya. Nah, setiap kelompok itu petunjuknya berbeda. Contohnya untuk kelompok 1 dan 2, buatlah sebuah cerita pendek dengan fokus pada pengenalan tokoh latar dan konflik sederhana. Selain itu, jangan lupa kalian mengisi identitasnya, tulis nama anggota kelompoknya semuanya. Dan mengerjakannya kalian dengan cara diskusi. Tentukan dulu cerita yang mau apa. Seperti yang tadi ada langkah-langkah menulis cerpen, temanya mau apa, pengalaman pribadi, pengalamannya apa, silakan. Mau itu karya fiksi atau memang yang sudah terjadi, silakan ceritakan di sini, ditulis menggunakan pulpen, diskusi. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Kemudian kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4. Di sini petunjuknya buatlah sebuah cerita pendek dengan struktur dasar cerita, pengenalan konflik, penyelesaian dan penggunaan kalimat efektif. Berarti di sini ada masalahnya ya. Kemudian dipecahkan masalahnya. Sekarang kelompok 5 dan kelompok 6. Petunjuknya kalian membuat cerita pendek dengan struktur yang kompleks dan kosakata yang benar. Berarti harus ada masalahnya. Kemudian penyelesaiannya bagaimana dan ceritanya harus kompleks. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Kalau ada yang nanti boleh bertanya ya sama ibu. Boleh di bawah, diberikan alas untuk di bawah. Diberi judul.
Baik, selanjutnya kita akan melihat hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok perwakilan ya. Dari kelompok 6 dulu, silakan depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil cerpen kita yang berjudul Maling Mangga di Kebun Tetangga untuk Ditulis. Pada suatu hari ketika hari libur sekolah, aku dan teman-teman bermain di kebun tetangga. Lalu kami melihat pohon mangga yang sangat lebat buahnya. Pada saat itu kami sedang makan. Setelah melihat pohon mangga tersebut, kami berinisiatif untuk mengambil mangga tersebut tanpa izin kepada pemilik pohon mangga tersebut. Lalu kita mengambil mangga tersebut dengan cara menaiki pohon mangga secara bergantian dan lagi berbicara. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Selanjutnya, cerita pendeknya bercerita tentang mengambil buah mangga yang bukan miliknya. Boleh atau tidak? Iya. Mengambil barang yang bukan milik kita merupakan hal yang tidak baik. Maka dari itu, hal yang dapat diambil dari cerita ini, kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Kita harus menjadi orang yang jujur. Karena berbohong itu suatu sikap yang tidak baik. Terima kasih untuk kelompok 6. Tangan lagi, sekali lagi. Selanjutnya silakan kelompok berapa ini? Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi kalau suara teman-teman. Cerpen yang berjudul Bermain yang itu judulnya silakan. Apa judul cerita dari kelompok ini? Ada seorang tokoh yaitu Pasya yang jatuh keseluruhan karena berjalan tidak berhati-hati. Pesan moralnya apa? Hati-hati kalau berjalan agar kita selamat. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Walaupun tadi suaranya kurang terdengar, tapi ceritanya sudah bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa. Yang kami pelajari dulu apa? Kemudian tadi kita sudah selesai membuat cerita pendek sesuai dengan pengalaman pribadi kita ya. Secara ke kelompok konsentrasi. Sekarang kalian ya. Alhamdulillah tadi sudah selesai dan cerita yang kalian buat bagus semuanya. Walaupun tadi masih ada kekurangan, nanti diperbaiki kembali. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Nanti kita akan berikan soal. Silakan soalnya dibaca, kemudian ditulis di buku catatan bahasa Indonesia. Ada punya? Langsung bisa dikerjakan.
Yang udah boleh kenali. Kalau kita kurang. Baik, tadi sudah tersampaikan semua materi yang Ibu sampaikan untuk kalian. Kita juga sudah membuat cerpen dan juga sudah mengerjakan evaluasi, dan hasil evaluasinya alhamdulillah nilainya memuaskan. Berarti kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Apa ada? Jika tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh, Kak Ira, silakan. Kesimpulan, cerita pendek atau cerpen adalah karya sastra fiksi yang menceritakan kisah singkat dan padat tentang peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Terdapat beberapa ciri-ciri cerita pendek dan terdapat 8 struktur cerita pendek, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ada beberapa cara menulis cerpen. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan sudut pandang. 3. Menentukan perwatakan. 4. Menentukan latar. 5. Menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur. Terima kasih Pak Ira sudah menyimpulkan pembelajaran ini. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum penutup atau sebelum pulang, apakah ada yang mau bertanya sekali lagi? Apa ada yang tidak mengerti? Sudah mengerti semuanya? Baik, kalau sudah boleh bersiap-siap untuk baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Emi Puspita Pribawati, PDP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya dari SD Negeri Sukaraja 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Ibu Salma Aulia selaku guru kelas 5 pada waktu saya lakukan observasi kemarin, dan saya juga masih ditemani oleh Bapak Yana Mulyana selaku pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Bagaimana kabarnya Pak Yana dan Bu Salma? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Salma terkait dengan proses observasi yang sudah kita lakukan kemarin, Bu Sal ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Sal, bagaimana perasaan Bu Salma setelah kita melakukan observasi pada tanggal 2 November 2024 kemarin pada hari Sabtu? Yang pertama saya rasakan itu lumayan tegang ya, karena pertama saya observasi, padahal pembelajaran itu seperti biasa dilakukan setiap hari ya. Cuma mungkin karena memang saya tahu itu observasi, jadi saya rada tegang, tapi alhamdulillah saya bisa melewati kegiatan tersebut dengan baik sampai akhir. Ya, alhamdulillah berarti Bu Salma ya sudah melakukan observasi dengan baik meskipun ada perasaan tegang, nervous, tetapi sudah bisa diatasinya dengan baik ya. Sebenarnya sudah kegiatan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan ya Bu Salma ya. Nah ini Bu Salma, apa sih yang sudah Bu Salma lakukan selama proses pembelajaran di kelas kemarin yang sudah dilaksanakan observasi?
Tentunya saya melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, seperti pada kegiatan pendahuluan saya mengajak siswa untuk membaca doa bersama-sama, kemudian mengabsen siswa, menanyakan kabar siswa juga, dan juga tidak lupa memberikan motivasi belajar pada siswa di awal pembelajaran. Kemudian dilanjutkan lagi dengan memaparkan tujuan pembelajaran, kemudian di kegiatan inti di mana saya memberikan tayangan video pada anak-anak, kemudian saya juga melakukan pemaparan materi secara langsung, proses tanya jawab, hingga akhirnya ke pembagian kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian nanti siswa mengerjakan LKPD yang saya berikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing juga, dan nantinya anak-anak akan mempresentasikan tugasnya tersebut, dan tidak lupa saya juga menyelipkan ice breaking, dan kemudian nanti siswa juga melaksanakan evaluasi, dan akhirnya nanti melaksanakan menyimpulkan kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan siswa, kemudian diakhiri dengan membaca doa bersama-sama juga. Ya, betul sekali ya Bu Salma. Kemarin pada proses observasi yang sudah saya lakukan kemarin, saya bisa melihat bahwasanya di sana Bu Salma sudah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang ada di perangkat pembelajaran yang Bu Salma buat, mulai dari pendahuluannya. Di sana Bu Salma menyampaikan kepada siswa siapa yang akan memimpin doa ya. Jadi dimulai dengan berdoa, kemudian menanyakan kabarnya, kemudian Bu Salma juga di sana memberikan motivasi ya, persepsi. Nah itu. Kemudian pada tahap pembelajarannya Bu Salma di sana menyampaikan berbagai materi bahasa Indonesia di sana dengan cara ceramah ya. Selain itu juga menayangkan video yang membuat siswa-siswa itu lebih fokus ya, lebih aktif gitu. Kemudian ada tanya jawabnya, dan pada akhirnya di sana pada kegiatan inti anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok ya Bu Salma, sesuai dengan kemampuan yang seperti yang Bu Salma sampaikan. Jadi anak-anak dibagi berbagai kelompok sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Bu Salma juga membagikan LKPD ya, sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka berdiskusi di sana, kemudian mengerjakan LKPD, kemudian secara bergiliran mempresentasikan hasil daripada LKPD mereka. Kemudian pada akhir pembelajaran di kegiatan penutup di sana ada evaluasi akhir, kemudian memberikan kesimpulan, ada anak yang menyampaikan ya secara langsung kesimpulan pembelajaran yang sudah mereka lalui, dan pada akhirnya mereka merefleksikan proses pembelajarannya juga. Betul ya, ada proses refleksi di sana, dan akhirnya doa penutup dan selesai pembelajarannya. Betul ya, di sana Bu Salma nih. Nah, berarti Bu Salma sudah melaksanakannya dengan berjasa untuk sesuai dengan perangkat pembelajaran yang Bu Salma buat. Akhirnya kekuatan-kekuatan apa sih yang sudah Bu Salma laksanakan di dalam proses pembelajaran tersebut? Kekuatannya banyak. Saya juga menggunakan model cooperative learning yang di sana anak-anak dibagi sesuai dengan beberapa kelompoknya. Jadi siswa itu mampu bekerja sama dan mengerjakan tugas dengan kompak. Dari saya melihat kekuatannya di situ. Kemudian anak-anak juga karena diberikan tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, jadi lebih memahami. Misalnya kelompok satu yang memang sudah bisa, mereka bisa membuat cerita dengan lengkap. Kemudian kelompok dua yang dapat membuat cerita, tetapi ceritanya itu tidak terlalu runtut gitu. Kemudian ada kelompok tiga juga, kelompok terakhir yang dimana siswanya itu diberikan tugas untuk membuat cerita, tetapi masih didampingi oleh guru, dan alhamdulillah itu terlewati dengan baik. Ya, jadi luar biasa ya, di sana Bu Salma sudah membuat proses pembelajaran dengan mengaktifkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam proses pembelajaran tersebut, seperti karena mereka dikelompokkan, berarti mereka ada kerjasama, ada kekompakan, mereka berdiskusi, ada keberanian untuk menyampaikan pendapat ya, untuk kemudian ada tanggung jawabnya juga di sana ya misalnya. Kemudian mereka dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya ya, sehingga mereka lebih mudah dalam memahami apa sih tugas yang diberikan.
Baik Bu Salma, nah dari situ nih ada kekuatan lain tidak selain itu? Mungkin itu saja. Itu saja ya. Nah, ada tidak ada hal yang perlu ditingkatkan menurut Bu Salma tidak dalam proses pembelajaran tersebut? Dari yang saya lihat masih ada beberapa siswa yang memang kurang aktif, yang cenderung dia itu lebih banyak mengandalkan temannya karena mungkin masih takut salah atau mungkin kurang percaya diri. Gitu, jadi masih ada beberapa siswa yang belum aktif, kemudian karena mungkin alasan mereka tidak aktifnya itu karena kurang percaya diri dan mengandalkan temannya. Nah, selain itu ada tidak alasan mereka kenapa sih mereka itu tidak mau aktif dalam proses pembelajaran? Mungkin karena saya juga membagi kelompok itu ke dalam anggotanya itu terlalu banyak sehingga anak-anak itu yaitu dia lebih cenderung mengandalkan teman yang dianggap menurut mereka itu lebih mampu dibanding mereka itu sendiri karena mungkin memang yaitu anggotanya terlalu banyak. Jadi selain itu karena di dalam proses pembelajaran itu mereka dikelompokkan dengan jumlah siswa yang terlalu banyak ya, sehingga ada beberapa anak yang mengandalkan temannya yang dianggap oleh dia itu lebih memiliki kemampuan daripada dia. Ya baik, seperti itu berarti Bu Salma ya. Nah, untuk proses kedepannya nih, untuk mengatasi hal tersebut, apa sih yang perlu yang akan Bu Salma lakukan? Mungkin saya akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kenyamanan siswa dan kedepannya juga saya akan bertanya dulu nih kepada siswa gimana sih pembelajaran yang membuat mereka nyaman, yang membuat mereka berani untuk bertanya seperti itu. Mungkin saya juga akan memberikan motivasi lebih sehingga anak-anak mampu meningkatkan percaya diri. Jadi yang akan Bu Salma nanti rencanakan ke depannya untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut dengan bertanya langsung kepada siswa seperti apa sih pembelajaran yang mereka inginkan ya. Kemudian juga Bu Salma akan membagi kelompok ya, akan membagi kelompok sesuai dengan kenyamanannya. Kenyamanannya. Nah, selain itu ada lagi tidak Bu Salma yang akan Bu Salma rencanakan ke depannya selain hal tersebut? Saya akan menyesuaikan juga, tadi kan saya akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kenyamanan anak dan juga dengan mengubah gaya pembelajaran tersebut sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Mungkin ada yang cenderung ke visual atau auditory dan juga kinestetik. Ya, jadi menurut Bu Salma nih kenyamanan belajar mereka bisa dengan cara membuat kelompok belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka ya, yang sudah Bu Salma sebutkan tadi ada 3 ya, ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Ada tidak rencana lain selain itu Bu Salma? Barangkali masih ada rencana-rencana luar biasa yang ada di dalam pikiran Bu Salma nih. Itu saja. Itu saja berarti Bu Salma ya, menanyakan langsung kepada siswa, kemudian membuat kelompok sesuai dengan gaya belajarnya agar mereka lebih nyaman dalam proses pembelajaran ke depannya. Nah, tentunya nih Bu Salma, dalam rencana tersebut nih ya, berarti akan ada komitmen serta tanggung jawab yang harus Bu Salma lakukan nih. Kira-kira kapan nih Bu Salma akan merealisasikan rencana tersebut? Insya Allah di bulan depan ya, karena kalau di bulan ini kan sudah memasuki akhir semester, nah insya Allah di bulan depan di semester baru saya akan merealisasikan kegiatan ini. Ya, jadi harapannya Bu Salma nanti di bulan depan ya, Bu Salma akan merealisasikan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Salma angan-angan atau Bu Salma harapkan agar anak-anak tersebut nanti semuanya bisa aktif turut serta dalam proses pembelajaran, tidak ada yang malu-malu atau bagaimana ya misalnya ya. Jadi nah selain itu nih Bu Salma, selain tadi berarti Bu Salma nanti akan melibatkan siapa saja nih dalam proses atau rencana yang akan Bu Salma lakukan? Yang pastinya pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kepala sejawat, dan juga murid-murid itu sendiri. Ya, jadi ada kepala sekolah yang akan dilibatkan oleh Bu Salma, kemudian ada Pak Guru, juga ada murid-muridnya. Ya,
Kalau sekolah nih apa rekan guru kira-kira akan apa yang akan dilibatkan oleh Bu Salma atau hal seperti apa sih dalam proses pelibatan mereka? Mungkin saya akan menjelaskan dulu apa yang sudah terjadi di saat observasi kemarin, itu seperti hal-hal Depan, ini Bu Salma akan melibatkan tadi yang sudah Bu Salma sebutkan ada kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat dan juga murid-murid yang tentunya akan dilibatkan ya Bu Salma ya. Nah, ini yang kepala sekolah dan rekan sejawat ini proses pelibatannya seperti apa nih Bu Salma? ini saya akan lakukan yaitu dengan cara berdiskusi, yang mengajak diskusi bersama dengan kepala sekolah. Saya juga akan sharing pengalaman saya mengenai observasi kemarin. Dari situ saya akan jadi mengetahui kekurangan saya dalam menyampaikan pembelajaran itu seperti apa. Mungkin saya akan mengganti model gaya pembelajaran tersebut, dan saya juga meminta persetujuan kepala sekolah dan juga mungkin meminta saran juga dari beliau serta rekan-rekan teman sejawat yang lain. Sangat luar biasa sekali ya Bu Salma, berarti nanti proses pelibatan sudah seperti Bu Salma sebutkan tadi akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berbagi pengalaman yang sudah Bu Salma lewati atau lalui ketika proses observasi kemarin. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Salma ketika sudah kita bercakap-cakap dalam percakapan pasca observasi ini Bu Salma? Ya, saya merasa bahagia, terus lega juga karena saya dari sini mengetahui apa kekurangan saya dalam pembelajaran, kemudian hal apa sih yang harus saya tingkatkan gitu untuk mengatasi hal yang masih harus diperbaiki. Ya, jadi Bu Salma sekarang sudah merasa lega nih ya, merasa plong ya, akhirnya bisa menemukan solusi terhadap proses pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan ke depannya oleh Bu Salma ya. Baik Bu Salma, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya tunggu kabar baiknya nanti di bulan depan setelah Bu Salma merealisasikan proses pembelajaran di kelas itu. Saya doakan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan ya, yang tentunya Bu Salma ingin membuat suatu pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Baik Bu Salma, terima kasih banyak waktunya. Selamat siang, sampai ketemu di bulan depan ya Bu Salma ya.